Halo, peserta didik yang sangat saya kasihi. Kembali lagi bersama saya, Ibu Irnawati Leolmin Esos, dalam pembelajaran antropologi. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang cabang-cabang ilmu antropologi dan perkembangannya. Ibu hanya ingin mengingatkan kepada anak-anakku sekalian yang belum sempat menyelesaikan tugas, agar tugasnya diselesaikan. Baik, siapkan diri Anda untuk mengikuti video pembelajaran kita kali ini. Nah, pembelajaran kita kali ini akan belajar tentang apa itu fungsi, manfaat, dan materi kajian antropologi. Kita akan bahas satu persatu ya. Baik. Sekarang kita mulai dari fungsi antropologi itu sendiri. Apa sajakah fungsi antropologi? Fungsi antropologi itu adalah agar kita mampu meningkatkan kemampuan mengenali, mengungkapkan, dan menganalisis berbagai fenomena kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kita mampu mengembangkan wawasan dan mengharapkan peserta didik dapat mempelajari tentang budayanya sendiri dan budaya masyarakat lainnya, terutama di bidang bahasa, seni, kepercayaan, dan ilmu pengetahuan di dalam masyarakat. Kita lanjutkan lagi. Fungsi antropologi yang berikutnya adalah dapat mendorong tumbuhnya kesadaran tentang kerukunan hidup bersama di dalam masyarakat, serta meningkatkan kepedulian minat siswa atau peserta didik untuk memahami potensi kebudayaan lokal yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kita lihat lagi fungsi antropologi yang keempat, yaitu kita dapat menumbuhkan kepribadian yang kuat dalam menyikapi perubahan sosial budaya dan dampak apa saja dari globalisasi bagi kelangsungan kehidupan berbangsa. Jadi, secara garis besar, fungsi antropologi itu sendiri adalah untuk membantu kita sebagai masyarakat mempelajari perbedaan yang ada, misalnya keberagaman agama, kepercayaan, budaya, tradisi, bahasa dalam masyarakat. Ya, jadi sampai di sini kalian bisa mengetahui tentang fungsi dari pembelajaran antropologi itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu setelah kita mengetahui apa saja fungsi antropologi, saatnya kita mengetahui apa saja sih manfaat antropologi itu. Nah, manfaat antropologi itu yaitu yang pertama, kita dapat tahu tentang pola perilaku, peran, atau kedudukan manusia di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah kita dapat tahu tentang tata pergaulan sesuai karakteristik daerah, sehingga ada toleransi dan kita juga mengetahui problem yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut, kita juga mau belajar tentang materi apa saja sih yang dikaji di dalam pembelajaran antropologi. Nah, materi kajian antropologi itu dapat berupa kajian tentang keberagaman budaya, keberagaman agama, religi atau kepercayaan, keberagaman tradisi, ras, etnik, dan keberagaman bahasa. Ya. Nah, kita bahas tentang keberagaman agama dulu ya.
Keberagaman agama, religi atau kepercayaan di dalam masyarakat Indonesia mengakui ada 6 agama besar, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, setiap agama ini memiliki bentuk ajaran dan tuntunan yang berbeda-beda untuk dilaksanakan dan diyakini oleh pemeluknya. Ya. Oke. Dengan adanya keberagaman agama, religi, atau kepercayaan dalam masyarakat Indonesia, maka menyebabkan munculnya kebudayaan yang bernafaskan agama seperti agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Misalnya pada tradisi Perang Pandan merupakan tradisi yang dipengaruhi oleh agama Hindu. Selain hal di atas, Indonesia juga memiliki keberagaman religi kepercayaan yang dianut oleh suku-suku pedalaman, seperti aliran kepercayaan yang bersifat animisme dan dinamisme. Baik, kita lanjutkan ya anak-anakku sekalian. Kepercayaan animisme yaitu kepercayaan bahwa benda mati memiliki roh, sedangkan dinamisme itu ya kepercayaan bahwa benda mati, benda hidup, dan benda yang dibuat oleh manusia memiliki kekuatan yang gaib. Ya, praktek aliran kepercayaan ini dapat kita jumpai pada masyarakat suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku di pedalaman Papua yang masih mempercayai keberadaan roh leluhur yang mewujud pada patung. Jadi, bagi suku Asmat, patung merupakan personifikasi atau perwujudan dari roh nenek moyang mereka yang menjaga dan juga melindungi kehidupan mereka. Ya. Nah, setelah keberagaman agama, religi, dan kepercayaan, kita lanjut lagi materi kajian antropologi tentang keberagaman budaya. Merupakan kajian materi antropologi juga. Kebudayaan dapat diartikan sebagai kesenian dan bisa juga berarti seluruh daya pikir, ide, gagasan, karya dan hasil cipta manusia karena melalui proses belajar. Contohnya, keberagaman budaya di Indonesia munculnya beragam tarian yang tersebar di seluruh Nusantara, seperti tari suku Batak yaitu tari tortor, atau tari suku Sumba yang ada di daerah kita yaitu tari Kabokang dan Kandingang. Juga tari kecak dari Bali. Dan masih ada ribuan jenis tarian yang ada di Nusantara ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah keberagaman budaya, materi kajian antropologi lainnya yaitu tentang keberagaman tradisi. Keberagaman tradisi Indonesia ini adalah negara yang memiliki multi etnik dan multikultural. Indonesia memiliki beragam adat istiadat yang terkait dengan sistem nilai yang dianut bangsa itu sendiri. Indonesia juga memiliki berbagai macam suku, ya. Jadi banyak suku bangsa yang mendiami daerah-daerah tertentu. Bahkan penyebarannya itu pun tidak merata. Misalnya suku Sumba adalah suku bangsa di Indonesia yang tinggal di Kepulauan Sumba Timur. Seperti di NTT, ya ada Sumba Timur, ada Sumba Barat Daya, ya seperti itu. Atau misalnya suku Betawi yang mendiami Jakarta sejak zaman nenek moyang mereka berasal dari ya Sunda, Melayu, Jawa, Arab, Bali, Bugis, Makassar, Ambon, bahkan Tionghoa. Ya. Jadi
Keberagaman tradisi di Indonesia itu ya dipengaruhi oleh banyaknya atau beragam suku-suku bangsa yang mendiami daerah Nusantara. Kita lanjut lagi tentang materi kajian antropologi, yaitu keberagaman ras dan etnis. Ya, se-Indonesia secara antropologis memiliki lebih dari 500 suku bangsa atau ethnic group dengan ciri-ciri bahasa dan kulturnya tersendiri. Jadi, bahasa dan kultur itu berbeda-beda dari masing-masing suku bangsa itu. Bahkan yang lebih unik lagi, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki satu daerah asal. Nah, kebayang nggak ya? Oke, secara umum suku bangsa di Indonesia digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok subras Melayu, misalnya suku-suku bangsa di Tapanuli, suku Toraja, kemudian ada suku orang laut di Riau, Sulawesi, Jawa, dan Minang. Nah, kemudian kelompok suku yang kedua adalah kelompok Negrito. Misalnya suku di Papua yaitu suku Fakfak, suku Asmat, suku Asro, dan suku Dani. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, materi kajian antropologi yang berikut adalah tentang keberagaman bahasa. Nah, perbedaan bahasa merupakan salah satu ciri yang terdapat dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal ini karena Indonesia memiliki bermacam-macam bahasa daerah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Beberapa bahasa daerah bahkan mempunyai perbedaan menurut lapisan sosial masyarakat bersangkutan yang disebut tingkat sosial bahasa atau social level of speech. Ya, misalnya yang terjadi di dalam masyarakat Jawa. Jadi ada pembedaan bahasa antara level sosial. Misalnya ada tingkatan bahasa ya, bahasa Jawa dengan bahasa Jawa itu sendiri, misalnya bahasa Lugu, bahasa Ngoko Lugu, ya yang pertama. Kemudian bahasa Ngoko Alus dan bahasa Kromo Lugu, kemudian bahasa Kromo Inggil. Nah, bahasa Jawa yang dibedakan ini digunakan juga berdasarkan status atau lapisan sosial masyarakat Jawa itu sendiri. Misalnya seperti ini ya, kalau kita berbicara dengan kasta yang lebih tinggi ya, atau masyarakat Jawa dengan kasta yang lebih tinggi, kita harus menggunakan bahasa Kromo Inggil. Seperti itu ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita telah belajar tentang fungsi, manfaat, dan materi kajian antropologi. Nah, tugas kalian yaitu setelah menyimak video pembelajaran ini, ya, saatnya kalian membuat resume atau ringkasan berdasarkan pengamatan Anda. Apakah tradisi di lingkungan tempat tinggal Anda yang berhubungan dengan perayaan hari besar agama tertentu? Apakah ada ya? Jadi kalian tolong cermati itu. Apakah ada tradisi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda yang berhubungan dengan perayaan hari besar agama tertentu? Ceritakan secara singkat dalam resume Anda. Kemudian kalian bisa mengumpulkannya secara cepat ya melalui wali kelas atau langsung ke nomor WA Ibu ya. Oke anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya tugas yang mandiri yang akan kalian selesaikan, maka pembelajaran kita kali ini
Ibu akhiri. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang sudah bersedia membuka video pembelajaran ini. Harapan Ibu kalian tetap fokus belajar dan tentunya harus tetap taat prokes agar kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, like dan komen, kemudian share channel YouTube ini. Ibu minta kalian bisa pencet tombol subscribe-nya ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus memberkati.